Aku ngerti wong-wong kene iki sing sugih, kabeh sugih iku gara-gara nyupang. Wong sing ngajeni tuyul aku yo ngerti. Nah, warga yang mendengar ini itu langsung terdiam, langsung senyap. Dia bilang, itu loh orang di sana, di sebelah selatan sana rumahnya, tuh dia itu menikah sama peri. Nah, dia bilang, itu loh Pak Haji Supri, pesugihannya itu dengan cara Dununge wong urip niki lamun benjan yen bos pelastro wong mati yang diparane Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Weni yang asalnya dari Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Weni yang asalnya dari Jawa Tengah. Di sini kita langsung mundur di tahun 2003. Di situ di sebuah desa kecil di daerah Kebumen, Jawa Tengah, tinggallah seorang siswi bernama Weni. Di masa itu Weni ini masih duduk di bangku kelas 4 atau kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Waktu itu sekolah ini setara dengan SD. Nah, pada saat itu usia Weni ini memang masih SD. Tapi pengalaman yang dialami Weni sampai saat ini masih terekam kuat dalam ingatan. Bahkan sampai sekarang dia sudah berumah tangga. Nah, Madrasah Ibtidaiyah atau MI tempat Weni bersekolah ini lokasinya nggak jauh dari rumah seorang penjual mie ayam. Beliau ini lumayan banyak pelanggannya dan cukup dikenal juga oleh warga. Kita sebut saja namanya Pak Tikno. Lokasi warung mie ayamnya Pak Tikno ini bersebelahan dengan sekolah SD negeri di sana. Pak Tikno dan istrinya ini dikenal sebagai pasangan yang sangat sederhana sekali hidupnya. Mereka juga lurus-lurus saja hidupnya dan mereka dikenal sangat rajin beribadah. Nah, istri Pak Tikno ini juga dikenal pendiam sekali. Kalau ngomong itu seperlunya. Dan di situ mereka hidup dari berjualan mie ayam yang mereka masak-masak sendiri. Dari mulai belanja bahan, merebus ayamnya, bikin mie-nya itu juga bikin sendiri. Sampai dengan peracik bumbu. Itu mereka lakukan berdua. Biasanya kalau pas ada acara hajatan, seperti misalnya ada acara kuda lumping atau kesenian-kesenian yang lain, Pak Tikno ini selalu ikut mangkal di sana untuk berjualan mie ayam. Tapi kalau hari-hari biasa, ya mereka ini jualannya di depan rumah. Nggak banyak orang yang menyangka kalau kehidupan Pak Tikno dan istrinya yang terlihat damai itu ternyata akan berubah drastis karena kejadian ganjil yang waktu itu datangnya ini tiba-tiba. Jadi ceritanya hari itu seperti biasa, sekolah Weni ini kan punya 2 kali jam istirahat. Di jam istirahat yang pertama itu jam 9 pagi, dan istirahat kedua itu sekitar jam 12 siang sebelum pelajaran terakhir dimulai. Waktu itu jam menunjukkan waktu istirahat kedua, dan suasana sekolah yang tadinya ini tenang, itu tiba-tiba berubah jadi geger. Ternyata ceritanya waktu itu ada salah satu gurunya Weni ini tiba-tiba lari terburu-buru menuju ke rumah Pak Tikno.
Terus di sana murid-murid termasuk Weni ini akhirnya ikut-ikutan berkerumun di depan rumah Pak Tikno. Mereka juga penasaran. Weni di situ mendekat, terus dia ngintip dari jendela. Dan dia ngelihat di dalam rumah itu, dia ngelihat istri Pak Tikno ini ternyata kesurupan. Jadi di situ istri Pak Tikno ini meraung-raung, dia teriak-teriak, dan suara teriakannya itu menggemparkan. Dia ini teriak-teriak dengan keras, dan dia berucap, aku pengen melu bocah ayu iki. Aku pengen ikut gadis cantik ini. Tapi lama-lama ucapannya itu nggak jelas dan nggak berhenti-berhenti. Dia terus teriak-teriak, dan makin lama orang-orang ini mulai makin berdatangan. Terus akhirnya seorang ustadz dipanggil untuk membantu proses kesurupan tersebut. Nah, pada saat sang ustadz ini tanya ke istri Pak Tikno yang kesurupan itu, siapa yang merasuki? Nah, jawaban yang keluar ini selalu sama. Aku pengen melu bocah ayu iki. Aku pengen ikut gadis ini. Terus ustadz ini menegaskan, ya sudah sekarang gini aja. Kamu mau keluar sendiri, apa harus dipaksa? Terus suara dari tubuh istri Pak Tikno ini menjawab, tolong bantu keluarkan saya, bantu keluarkan saya. Sambil tubuhnya itu terus menggigil. Nah, ustadz ini pun langsung mulai membakar kemenyan. Terus nggak lama kemudian, sosok entitas ini pun keluar. Dan tubuh dari istri Pak Tikno ini langsung ambruk. Beliau langsung lemas. Tapi ternyata ketenangan ini nggak berhenti lama. Beberapa hari setelah kejadian yang pertama itu, warga ini mengira mungkin semuanya sudah kembali normal. Tapi ternyata belum. Ceritanya hari itu sekitar jam 12 siang, pada saat suasana kampung ini mulai sepi, ya karena di jam-jam itu biasanya orang-orang ini lagi istirahat, atau ada juga yang sholat duhur. Nah, di jam-jam itulah istri Pak Tikno ini kesurupan lagi. Pada waktu itu teriakannya ini lebih kencang dari yang sebelumnya, dan kalimat yang keluar itu membuat semuanya kaget. Jadi di situ istri Pak Tikno ini bilang, aku orang arep ngloroi cahayu iki, aku mau arep melu cahayu iki. Intinya di situ dia bilang, aku ini nggak mau menyakiti gadis ini, aku cuma pengen ikut gadis ini. Nah, orang-orang di situ akhirnya kumpul lagi, suasana di sana rame lagi. Dan sang ustadz akhirnya dipanggil lagi kembali ke sana. Kali itu mereka mencoba menginterogasi entitas ini lebih dalam lagi. Mereka coba tanya-tanya lagi, sebenarnya siapa dia ini. Terus sang ustadz ini di situ tanya dengan suara yang tegas. Sebenarnya kamu ini siapa? Terus maumu ini apa? Kok kamu masuk dalam raga orang ini? Nah, dari mulut istri Pak Tikno yang waktu itu kesurupan, keluar kalimat yang membuat warga itu merinding. Jadi dia sampaikan sebuah kalimat, aku ngerti, wong-wong kene iki sing soge, kabeh soge iku gara-gara nyupang. Wong sing ngajeni toyol, aku yo ngerti. Nang cedak kono lho, cedak masjid kono lho omahe. Wong omahe iku jajar persis karo masjid. Jenenge Pak Rogo. Jadi di situ dijelaskan, aku ini tahu siapa saja yang orang-orang di sini yang kaya karena pesugihan, aku tahu semua. Aku juga tahu warga sini yang memelihara tuyul, aku tahu. Tuh di dekat masjid sana loh rumahnya. Rumahnya persis di sebelah masjid. Namanya Pak Rogo. Dijelaskan di situ juga namanya. Nah, warga yang mendengar ini itu langsung terdiam, langsung senyap. Mereka langsung bisik-bisik, "Hah, Pak Rogo?" Nah, semua orang ini tahu bahwa Pak Rogo ini adalah seorang bapak yang beliau ini, mohon maaf, beliau ini lumpuh. Dan memang tinggalnya atau rumahnya itu persis di sebelah masjid. Dari situlah kemudian desas-desus ini mulai menyebar. Dan memang sudah lama sekali warga ini sempat mencurigai keanehan dari keluarga Pak Rogo. Di situ kondisi Pak Rogo ini lumpuh. Dan meskipun Pak Rogo ini lumpuh dan jarang keluar rumah, tapi istrinya ini setiap hari, kalau beliau ini mau ke pasar, beliau itu selalu pakai perhiasan emas yang mencolok. Entah itu dia pakai kalung, gelang, anting. Belum lagi di sekolah, anak-anaknya Pak Rogo yang kelas 2 SD itu, setiap hari ini nabung di sekolah itu sebesar Rp100.000. Dan tentu ini jumlah uang yang cukup besar di tahun sekitar 2003. Jadi saking seringnya anak Pak Rogo ini nabung 100.000 itu, sampai-sampai pihak sekolah ini menolak menerima tabungan dari anak Pak Rogo. Karena tabungan mereka ini sudah mencapai 50 juta rupiah. Dari situlah warga ini mulai membicarakan hal ini lebih serius lagi. Jadi mereka bertanya-tanya, apakah benar keluarga Pak Rogo ini memelihara tuyul seperti yang dikatakan sosok yang merasuki Bu Tikno.
Nah, beberapa hari sebelum Butikno kesurupan, memang sudah banyak warga yang mengeluh kehilangan uangnya. Bahkan waktu itu ada imam masjid yang sempat langsung menegur Pak Rogo. Nggak tahu apakah sang imam masjid ini sebenarnya sudah tahu bahwa Pak Rogo pelakunya. Yang jelas waktu itu beliau ini langsung terang-terangan menegur Pak Rogo. Sang imam masjid ini langsung ngomong ke Pak Rogo, "Pak, sampean kalau memang pelihara tuyul, jangan ambil dari warga sini. Ambil sana dari desa lain, jangan ganggu tetangganya." Tapi ternyata teguran dari sang imam masjid ini itu nggak digubris sama sekali oleh Pak Rogo. Jadi di momen itu, istri Pak Tikno yang kerasukan ini malah membongkar semua rahasia warga yang menggunakan pesugihan, yang memelihara tuyul, dan kesurupan yang dialami istri Pak Tikno ini nggak berhenti sampai di situ. Ternyata beberapa hari kemudian, kejadian serupa ini terjadi lagi. Dan kali itu lebih parah. Jadi sosok makhluk halus yang merasuki tubuh dari istri Pak Tikno ini kayak memang sengaja untuk membongkar rahasia warga satu persatu. Dan di situ bahkan dia sempat bilang, "Kulo, wong kono lo, wong sebelah kidul kae, iku bojo karo peri." Dia bilang itu loh orang di sana, di sebelah selatan sana rumahnya, itu dia itu menikah sama peri. Nah, namanya Pak M. Waktu itu dia hanya sebutkan inisialnya. Nah, warga ini saling berpandangan. Lagi-lagi, nama yang disebut ini bukan nama yang asing, meskipun waktu itu dia menyebutkan inisialnya. Jadi ada orang yang memang rumahnya di daerah selatan sana, dan memang nama depannya itu hurufnya M. Dan Pak M ini adalah seorang juragan sapi yang kaya raya. Tapi selama ini ternaknya itu lebih banyak dititipkan ke orang-orang untuk digarap dengan sistem bagi hasil. Nah, seseorang di antara warga ini berbisik, "Loh lah yo, kok ya pas ya? Pak M ini kan memang kaya, tapi memang nggak kelihatan kerja kerasnya gimana itu nggak kelihatan." Nah, akhirnya di situ, sosok yang merasuki Butikno ini ngomong lagi, "Weh, Pak Haji Supri, iku Pak Haji Supri ku nyupangi ngeloni bojone wong. Yo mesti ae soge." Nah, dia bilang, "Itu loh, Pak Haji Supri, pesugihannya itu dengan cara tidur dengan istri orang. Yo jelas pasti jadi kaya." Nah, warga langsung gempar ketika sosok ini menyebutkan nama Pak Haji Supri. Karena gini, Pak Haji Supri ini adalah sosok yang dikenal sebagai tokoh masyarakat di sana. Apalagi, mohon maaf, gelarnya ini Haji. Tapi memang ada isu liar tentang perselingkuhannya dengan banyak perempuan. Dari mulai perempuan yang muda sampai perempuan tua. Dari yang janda sampai dengan istri tetangga. Nah, kondisi waktu itu ini semakin nggak kondusif. Ustadz yang dimintain tolong pun waktu itu sudah capek banget. Beliau sudah kelelahan. Akhirnya si Ustadz ini ngomong pelan. Dengan energi sisa-sisa dia bilang, "Ini kayaknya saya sudah nggak kuat. Ini energinya kuat banget soalnya." Akhirnya dari situ sang Ustadz menyerah. Dipanggillah seseorang yang mereka juluki wong ngerti atau sebutan untuk orang pintar atau sesepuh yang memahami hal-hal gaib semacam ini. Dan sambil menunggu datangnya orang pintar itu, istri Pak Tikno ini terus ngoceh dalam bahasa yang mereka semua ini nggak paham. Nah, terus dari situ istri Pak Tikno ini ngomong lagi, "Wes, tenang wae mbah." Ketika si leluhur atau sesepuh ini datang, dia bilang, "Tenang wae mbah. Aku ora arep nglarani cahayu iki kok mbah, ilmuku iki orang njaluk tumbal." Ya, dia bilang di situ, "Tenang aja mbah, aku ini nggak mau menyakiti gadis ini. Ilmuku itu nggak minta tumbal." Nah, seolah-olah sosok makhluk halus ini atau entitas ini tahu kekhawatiran terbesar orang-orang di sana. Bahwa mereka takut Butikno akan diberi warisan ilmu hitam yang akan menuntut tumbal pada akhirnya. Nah, di situ warga makin bingung. Sebagian di sana merasa kasihan dengan Butikno, sebagian lain mulai khawatir. Tapi semuanya ini tetap bertanya-tanya, ini siapa sebenarnya makhluk yang merasuki Butikno ini siapa? Karena mereka tahu Butikno ini orangnya pendiam, nggak neko-neko, dan sepanjang hidupnya ketika Butikno tinggal di desa tersebut, beliau ini nggak pernah mengalami kejadian-kejadian yang nggak masuk akal seperti ini. Baru kali itu. Jadi hari itu, warga ini benar-benar dibuat bingung. Dan setelah beberapa kali kesurupan, dan dia ini sempat membongkar rahasia orang-orang di desa, selanjutnya sosok makhluk halus yang merasuki Butikno ini mulai memperkenalkan dirinya. Nah, pada saat sesepuh itu atau wong ngerti ini sudah datang dan mencoba berkomunikasi, makhluk halus dalam tubuh Butikno ini ngomong, "Kenal no,
jenengku Klenting Kuning. Aku iki danyange Nyi Roro Kidul. Jadi di situ dia menjelaskan, perkenalkan, namaku ini Klenting Kuning. Aku adalah pelayannya Nyi Roro Kidul. Nah, sontak orang-orang yang ada di sekeliling itu terdiam semua. Ya, mereka tahulah, nama Nyi Roro Kidul ini tentu bukan nama yang asing. Dan nama Klenting Kuning ini sebenarnya adalah tokoh dalam cerita rakyat. Tapi nggak ada yang mengira kalau makhluk itu benar-benar muncul dalam wujud gaib seperti ini. Akhirnya si sesepuh ini tanya, ya wes, jenengmu Klenting Kuning, terus tujuanmu masuk ke Raga Butikno ini ngapain? Nah, terus di situ dia jawab dengan lantang, aku harap rabi karo panglimane Nyi Roro Kidul. Tapi sadurunge rabi aku kudu mbuwak ilmu warisan. Aku pengen nyalurke ilmu iki nyang bocah ayu iki. Nah, di situ dia menjelaskan, aku ini akan menikah dengan Panglima Nyi Roro Kidul. Tapi sebelum menikah, aku harus membuang ilmu warisan-warisan ini. Dan aku pengennya itu mewariskan ilmu ini kepada gadis ini. Nah, maksudnya, warisan ilmu itu warisan ilmu apa? Kata si sepuh ini. Terus keluarga Pak Tikno di situ langsung tegang. Bu Tikno yang di situ masih kesurupan, tubuhnya ini lemes. Dia kayak melakukan gerakan-gerakan seperti tarian-tarian. Wajah Bu Tikno juga pucat banget. Tapi sosok makhluk halus ini terus bicara dengan lantang. Wes mbah, tenang wae mbah. Ilmu iki orang jaluk tumbal mbah. Cah ayu iki bakal uripe kepenak. Wes tak percaya karo aku. Jadi di situ dia bilang, tenang mbah. Ilmu ini nggak minta tumbal. Ini anak ini nanti hidupnya akan enak. Sudahlah percaya. Nah, si sesepuh ini itu langsung berdiri dan langsung menenangkan keluarga Pak Tikno. Beliau menjelaskan kepada keluarga Pak Tikno, ya wes lah. Kalau memang ilmu itu nggak minta tumbal dan nggak mengganggu hidup kalian, ya mungkin ini takdir yang harus diterima. Gimana kalian ikhlaskan aja ya. Nah, setelah sang sesepuh ini ngomong seperti itu, keluarga dari Pak Tikno ini agak tenang. Dan singkatnya, Bu Tikno pun tersadar. Tapi beliau ini masih lemes. Dan sejak kejadian itu, Bu Tikno nggak pernah lagi kesurupan. Warga pun akhirnya perlahan melupakan kejadian-kejadian ganjil yang dialami Bu Tikno sebelumnya. Tapi kehidupan Bu Tikno dan keluarganya ini berubah drastis. Dan persis seperti apa yang dikatakan oleh makhluk halus yang merasuki Bu Tikno sebelum-sebelumnya. Bahwa dia berjanji, dia akan mengatakan bahwa kehidupan Bu Tikno ini akan berjalan mulus, dia akan jadi orang yang kaya, hidupnya enak. Jadi ceritanya warung mie ayam yang dimiliki oleh keluarga Pak Tikno yang dulu ini cuma kecil-kecilan, mereka hanya jualan di depan rumah, ternyata di situ mulai rame. Pelanggannya itu datang dari mana-mana. Awalnya mereka cuma punya 1 gerobak, terus berkembang jadi 2 gerobak, dan gak lama jadi 3 gerobak. Dan gak lama kemudian mereka ini punya banyak karyawan. Pak Tikno juga bisa membuka usaha jual beli motor. Dan kemudian setelah jual beli motor itu, Pak Tikno lanjut ke bisnis jual beli mobil. Dan gak berhenti sampai di situ. Mereka bahkan membuka deretan warung baru di pinggir jalan utama. Dan anak-anak Bu Tikno pun juga disekolahkan ke pesantren semua. Pokoknya dari situ kehidupan ekonomi Bu Tikno dan keluarga ini benar-benar melonjak pesat. Dan Bu Tikno sendiri waktu itu sering banget dimintain tolong oleh warga sekitar. Jadi di sini perlu dijelaskan bukan sebagai dukun atau bukan sebagai paranormal, tapi lebih kepada pengobatan herbal dan tradisional. Orang-orang yang merasa sakit karena sebab-sebab yang ganjil, sering banget datang ke rumah Bu Tikno untuk menemui Bu Tikno. Kadang mereka juga datang dari luar kota. Dan mereka ini sering banget konsultasi dengan Bu Tikno. Di situ orang-orang percaya Bu Tikno ini punya kemampuan untuk menyembuhkan. Dan waktu itu memang Bu Tikno ini nggak pernah mematok harga. Kadang Bu Tikno cuma bisa dibayar dengan doa, kadang juga diberi semacam buah tangan, kadang juga nggak diberi apapun. Tapi Bu Tikno tetap menerima dengan ikhlas. Bahkan tetangga dekat itu juga sering menyampaikan kepada orang-orang yang datang bahwa Bu Tikno ini orangnya itu legowo. Beliau orangnya tenang sekali dan gak berharap dengan dunia. Dan meskipun rumahnya sekarang itu besar, mobilnya pun juga banyak, Bu Tikno ini masih sama seperti dulu. Nah, beberapa tahun setelah peristiwa ini terjadi, warga sudah mulai melupakan bahwa Bu Tikno pernah mengalami kesurupan. Itu sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya, sampai orang ini sudah lupa. Nah, ternyata pada saat itu ada kabar buruk yang datang dari Pak M.
orang yang sempat pernah disebut oleh sosok yang merasuki Bu Tikno bahwa dia ini menikah dengan peri. Waktu itu Pak M ini ditemukan meninggal di sebuah telaga. Jasadnya di situ ditemukan mengambang, tapi yang aneh, wajah dan juga posisi badannya itu kayak orang lagi tidur. Dan di situ nggak ada luka, juga nggak ada bekas kalau orang ini tenggelam. Dan yang membuat geger, semua sapi milik Pak M yang dititipkan ke orang-orang, ini ternyata satu persatu mati dengan cara yang aneh. Itu terjadi sebelum Pak M ini meninggal. Ceritanya ada juga sapi yang tiba-tiba mati tanpa sebab, ada yang tiba-tiba menghilang. Nah, di situ warga yang dulu pernah dititipi sapi oleh Pak M, bahkan dia ini berbohong. Dia bilang ke orang-orang bahwa semua sapi ini sudah dijual. Padahal warga tahu, sapi-sapinya itu mati satu persatu, bahkan ada yang hilang. Nah, warga percaya ini adalah penarikan kembali dari dunia lain. Karena ini adalah hasil dari perjanjian yang pernah dibuat dengan makhluk halus, dan ini sudah selesai. Jadi satu persatu, rahasia yang dulu dibongkar oleh kesurupannya Bu Tikno ini akhirnya menjadi kenyataan. Dan sejak kejadian itu, warga semakin yakin dengan Bu Tikno. Keluarga Bu Tikno ini mulai dihormati, bahkan disegani oleh warga sekitar. Tapi tetap, nggak semua orang merasa nyaman dengan perubahan mendadak itu. Ada juga bisik-bisik tetangga yang kadang terdengar sampai ke semua orang, bahkan Weni pun juga tahu soal ini. Kadang juga ada ibu-ibu yang sengaja nyindir keluarga Pak Tikno. Mereka ngomong, enak ya, cuma jualan mie ayam, sekarang bisa punya mobil, punya warung, punya usaha banyak. Tapi nggak sedikit juga yang membela keluarga Pak Tikno. Ya mereka bilang ya namanya rezeki orang itu kan beda-beda. Wong Bu Tikno itu loh orangnya rajin. Beliau juga sabar. Apalagi sekarang Bu Tikno itu kan suka bantu orang. Dan yang membuat masyarakat ini makin yakin bahwa Bu Tikno ini memang berbeda adalah ketika Bu Tikno beberapa kali membantu menyembuhkan orang yang kesurupan atau sakit yang aneh. Pernah ada tetangga yang waktu itu anaknya ini nggak bisa ngomong selama seminggu. Padahal sebelumnya dia sehat, dia normal. Dan setelah dibawa ke Bu Tikno, anak ini cuma dituntun membaca doa yang sangat sederhana sekali, surat-surat pendek, dan waktu itu anak ini langsung bisa ngomong lagi seperti semula. Nah, seperti itu, pas sambil nyoba menyembuhkan pasiennya ini, Bu Tikno itu cuma menyampaikan ke orang tuanya si anak, beliau bilang, sudah enggak apa-apa, ini anak ini cuma ketempelan kok, tapi sudah tak bebaskan. Nah, orang-orang semakin percaya, meskipun Bu Tikno sendiri nggak pernah menyebut dirinya orang pintar. Nah, Bu Tikno sendiri nggak pernah membuka praktek pengobatan secara resmi, tapi warga yang datang-datang sendiri, mereka membawa anaknya, saudaranya, bahkan orang tuanya, untuk kemudian mereka ini minta tolong kepada Bu Tikno. Dan yang menarik adalah Bu Tikno ini selalu bilang, ketika ada orang yang datang, minta untuk diobati, Bu Tikno selalu ngomong, aku iki lho ora iso ngobati, aku ini mung iso ndongake, sing ngobati itu ya tetap Gusti Allah. Nah, beliau selalu bilang seperti itu, saya ini nggak bisa menyembuhkan Pak, Bu, saya cuma bisa mendoakan, yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, inilah yang semakin membuat orang itu percaya bahwa apapun yang dimiliki oleh Bu Tikno, entah itu warisan ilmu atau karunia, ini nggak disalahgunakan untuk pamer atau mencari uang. Dan pada saat cerita ini dibagikan oleh Weni, desa tempat Weni tinggal, desa tempat Weni dibesarkan, ini nggak lagi seperti dulu kondisinya. Jalanan sudah lebih ramai, banyak rumah yang direnovasi jadi lebih besar, dan anak-anak muda ini banyak yang merantau ke kota. Dan meskipun kisah tentang Bu Tikno ini sudah lama berlalu, tapi masih sering dibicarakan, terutama di waktu sore atau pada saat malam menjelang Isya. Pada saat para ibu-ibu duduk di musola sambil menunggu waktu sholat Isya. Mereka di situ masih sering membicarakan cerita-cerita ini. Mereka cerita tentang Bu Tikno yang dulu pernah kerasukan. Mereka juga membicarakan orang-orang yang dulu pernah melakukan pesugihan, memelihara tuyul, dan lain sebagainya. Dan sebagai orang modern yang hidup di zaman serba digital ini, mungkin cerita ini terdengar seperti kisah misteri klasik yang penuh bumbu-bumbu mistis. Tapi bagi mereka yang tinggal di desa itu, seperti Weni dan keluarga, dan mereka yang menyaksikan langsung peristiwa ini, tentu kisah ini bukan cuma dongeng, tapi bagian dari kenyataan. Dan cerita ini juga bukan untuk mengajak percaya buta pada dunia gaib, tapi lebih kepada membuka mata kita, bahwa hidup ini nggak melulu bisa dijelaskan dengan logika manusia.
Butikno yang awalnya ini cuma penjual mie ayam sederhana, pada saat ini bisa menjadi sosok yang dipercaya dan dihormati bahkan disegani. Ini bukan karena kesaktiannya, tapi karena kerendahan hati beliau. Beliau nggak pernah menyombongkan diri, selalu menolak kalau setiap kali disebut orang pintar, dan selalu menjelaskan bahwa semua pertolongan ini datangnya dari Allah. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.